Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak John Kennedy selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lutfi Afifah selaku moderator dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan rancangan pendirian perusahaan yang bernama PT Cetak Cetik Indonesia. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Syasha Syahira, lalu ada Aurora Pinky Destalia, Tiara Puspasari, dan saya sendiri Lutfi Afifah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Aurora Pinky. Baik, pada slide pertama ini, kami akan menjelaskan profil singkat perusahaan. Nama perusahaan yang kami rancang adalah PT Cetak Cetik Indonesia. Nama ini dipilih untuk mencerminkan identitas usaha di bidang percetakan yang mengutamakan kreativitas, inovasi, serta kualitas hasil cetak. Perusahaan ini beralamat di Jalan Juanda, nomor 10, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena berada di kawasan strategis, memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, mudah diakses oleh pelanggan, serta memiliki potensi pasar yang baik dan dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan. Dalam bidang usaha, perusahaan bergerak di jasa percetakan dan desain grafis. Kegiatan usaha meliputi digital printing, cetak banner, spanduk dan baliho, cetak kartu nama dan undangan, cetak stiker dan kemasan, serta jasa desain grafis. Dengan layanan tersebut, perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan media promosi masyarakat dan pelaku usaha khususnya UMKM. Pada slide kedua ini, kami akan menjelaskan latar belakang pendirian usaha. Saat ini, pertumbuhan usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap media promosi cetak sebagai sarana pemasaran. Pelaku usaha, khususnya UMKM, membutuhkan layanan percetakan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas untuk mendukung perkembangan usahanya. Di Kota Samarinda, permintaan jasa percetakan terus meningkat. Namun, tidak semua penyedia jasa mampu memberikan kualitas dan kecepatan layanan secara konsisten. Kondisi ini membuka peluang untuk mendirikan usaha percetakan yang memiliki sistem kerja lebih terstruktur, serta didukung oleh teknologi modern. Oleh karena itu, PT Cetak Cetik Indonesia didirikan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan percetakan terpadu yang efisien dan profesional. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari PT Cetak Cetik Indonesia. Visi perusahaan ini adalah menjadi perusahaan percetakan yang kreatif, terpercaya, dan berkualitas di Indonesia. Artinya, perusahaan ingin dikenal luas sebagai penyedia jasa percetakan yang tidak hanya bagus hasilnya, tetapi juga bisa dipercaya oleh pelanggan. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, di antaranya memberikan layanan yang cepat dan berkualitas, mengutamakan kepuasan pelanggan, menggunakan teknologi modern, serta mendukung perkembangan UMKM melalui media promosi. Sedangkan tujuannya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi, mengembangkan usaha secara berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing perusahaan di bidang percetakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identitas pendiri dan struktur modal dari PT Cetak Cetik Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh 4 orang, yaitu Lutfi Afifah sebagai Direktur Utama, Tiara Puspasari sebagai Direktur Operasional, Aurora Pinky Destalia sebagai Direktur Keuangan, dan Syasha Syahira sebagai Direktur Pemasaran. Masing-masing pendiri memiliki peran penting sesuai dengan bidangnya, sehingga pengelolaan perusahaan bisa berjalan dengan lebih terstruktur. Untuk struktur modal, perusahaan memiliki modal dasar sebesar 300 juta rupiah dan modal disetor sebesar 150 juta rupiah. Kemudian, pembagian modalnya dibagi berdasarkan kesepakatan, di mana Lutfi Afifah memiliki 30% sebesar 45 juta rupiah, Tiara dan Aurora masing-masing 25% sebesar 37.500.000 rupiah, dan Syasha 20% sebesar 30 juta rupiah.
Pembagian ini menunjukkan kontribusi masing-masing pendiri dalam mendirikan perusahaan. Slide ke-7, yaitu struktur organisasi PT Cetak Cetik Indonesia. Pada slide ini ditampilkan struktur organisasi PT Cetak Cetik Indonesia. Struktur organisasi dibuat agar pembagian tugas di dalam perusahaan menjadi jelas dan pekerjaan dapat berjalan lebih teratur. Posisi paling atas, yaitu Direktur Utama, bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan perusahaan. Lalu dibagi menjadi 3, Direktur Operasional, Direktur Keuangan, dan Direktur Pemasaran. Direktur operasional bertugas mengatur proses produksi, mulai dari staf produksi, operator mesin cetak, hingga bagian desain grafis. Sementara Direktur Keuangan bertanggung jawab mengelola pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah Direktur Pemasaran, bertugas mencari pelanggan serta mempromosikan jasa percetakan. Nah, dengan struktur ini, setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga perusahaan dapat bekerja dengan lebih efektif. Masuk ke dalam slide ke-8, tujuan pendirian, alur pendirian, dan dokumen pendirian. Yang pertama, tujuan pendirian. Yang pertama, memenuhi kebutuhan layanan percetakan yang berkualitas. Yang kedua, mengembangkan usaha di bidang percetakan dan industri kreatif. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan di bidang kreatif. Yang kelima, mendukung promosi dan pengembangan UMKM. Untuk mendirikan perseroan, ada beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari menentukan nama perusahaan, membuat akta notaris, mendapatkan pengesahan badan hukum, mengurus nomor induk berusaha atau NIB, membuat NPWP perusahaan, mengurus izin usaha, membuka rekening perusahaan, hingga perusahaan siap beroperasi. Selain itu, ada beberapa dokumen penting yang harus disiapkan seperti KTP, NPWP pribadi atau NPWP pendiri, akta pendirian, surat pengesahan badan hukum, NIB, NPWP perusahaan, surat domisili, dan rekening perusahaan. Semua proses ini dilakukan agar perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat menjalankan usaha dengan aman. Oke, masuk ke dalam slide ke-9, alasan memilih bentuk PT. Pada slide ini dijelaskan alasan mengapa usaha percetakan ini memilih bentuk perseroan terbatas atau PT. Bentuk PT dipilih karena memiliki status badan hukum yang jelas, tanggung jawab pemilik terbatas, serta lebih mudah dalam pengumpulan modal untuk pengembangan usaha. Selain itu, PT juga memberikan peluang kerja sama yang lebih luas karena perusahaan terlihat lebih profesional dan terpercaya di mata konsumen maupun instansi. Bentuk PT tentu memiliki kelebihan seperti legalitas yang jelas, peluang usaha yang lebih besar, dan kemudahan menjalin kerjasama. Lalu, ada juga beberapa kekurangan seperti membutuhkan modal awal yang cukup besar, biaya perawatan mesin yang tinggi, serta adanya persaingan usaha dan kenaikan harga bahan baku. Meskipun demikian, secara keseluruhan bentuk PT dinilai dapat sesuai untuk mendukung perkembangan PT Cetak Cetik Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, PT Cetak Cetik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan dan desain grafis yang didirikan berdasarkan kebutuhan pasar yang terus meningkat terhadap media promosi cetak yang cepat, berkualitas, dan profesional. Perusahaan ini memiliki struktur organisasi, sistem operasional, dan pembagian modal yang telah disusun secara jelas guna mendukung kegiatan usaha secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemilihan bentuk perseroan terbatas atau PT dipilih karena memiliki keunggulan dari sisi legalitas, tanggung jawab pemilik yang terbatas, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Namun demikian, bentuk usaha ini juga memiliki konsekuensi administratif yang lebih kompleks dibandingkan bentuk usaha lainnya. Dengan adanya rancangan pendirian perusahaan ini, diharapkan PT Cetak Cetik Indonesia mampu menjadi usaha percetakan yang kreatif, terpercaya, dan mampu bersaing di dunia industri kreatif, khususnya di kota Samarinda. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.